Haleluya. Kita akan buka kitab 2 Timotius ya. Kitab 2 Timotius pasal kedua. Kita akan baca ayat ke-11 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Supaya bacaan sama kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. 3, 4. Firman ini setia. Sebab jika kita mati bersama, kita juga akan hidup bersama. Jika kita tabah menanggung, kita juga akan memerintah bersama. Jika kita menyangkal, dia juga akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur oleh kasih kemurahan Tuhan ya untuk terus belajar dan membaca serta mengerti apa yang senantiasa kita imani, yaitu kebenaran firman. Ya, saya senantiasa mengajak kita membaca bersama-sama. Karena ketika kita membaca, kita mendengar. Dan ada tertulis ketika kita mendengar firman, maka iman kita bertambah ya. Memang kita tidak melihat, tetapi Tuhan setia kepada firman-Nya. Sehingga kalau kita mendengar, secara otomatis iman kita ditambah. Membuat kita semakin terus menerus. Karena mendengar dan mendengar firman, iman kita dibawa kepada kesempurnaan. Karena hanya Yeshua yang dapat menyempurnakan iman kita. Ya, kita tidak bisa menyempurnakan iman kita. Ya, tetapi kita sangat mengimani bahwa ya segala sesuatu itu pasti ya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan atur. Kalau dia katakan dia adalah penyempurna iman, nah itu dialah penyempurna iman. Karena itu ketika kita bacalah dengan sungguh-sungguh. Sehingga sadar ataupun tidak sadar. Ya, Tuhan setia kepada firman-Nya, maka dia yang akan bekerja. Karena kita harus ingat, tidak semua orang memiliki iman. Tidak semua orang. Kita memperoleh iman kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah. Itu adalah anugerah. Ya, karena ada tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 3. Tidak semua orang memperoleh iman. Ya, dan kita terus-menerus diajar oleh Tuhan dan diingatkan oleh Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Galatia bahwa iman yang dimaksudkan di sini adalah percaya kepada Yeshua. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita coba melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada muridnya, ya boleh dikatakan muridnya, anak kekasih, yaitu Timotius, salah seorang murid yang setia daripada Paulus. Ya, Paulus itu adalah ahli Torah, ya ahli Torah. Bahkan banyak sekali firman yang dinyatakan Tuhan melalui dia, yaitu Torah yang dinyatakan Tuhan, supaya kita semakin mengerti apa sebenarnya maksud daripada setiap kebenaran firman yang dinyatakan oleh Tuhan. Ya, jadi kita pun terus belajar dan saya percaya ketika Tuhan menyingkapkan rahasianya kepada Rasul Yohanes,
tentang 7 gereja, 7 bintang. Bintang yang pertama itu adalah Paulus, ya. Karena 7 gereja yang disebutkan dalam kitab Wahyu itu semua ada di luar Israel. Karena itu saya percaya atau menafsirkan bahwa sebagian besar apa yang dituliskan di dalam kitab Wahyu itu untuk gereja, karena berbicara gereja, berbicara umat di luar Israel secara jasmani. Sehingga kita juga melihat, ya, karena biar bagaimanapun seperti yang tadi juga diungkapkan, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Kalau dia berbicara kepada bangsa Israel sebagai orang pilihannya, bahwa bangsa ini harus menjadi terang bagi dunia. Bangsa ini harus menjadi berkat bagi dunia. Karena itu saya percaya bintang yang pertama itu Paulus harus orang Yahudi. Ya. Harus orang Yahudi, baru nanti bintang-bintang 6 bintang yang lainnya bukan orang Yahudi. Ya, khususnya kalau kita lihat di dalam, ya, kalau Tuhan kita sudah belajar di dalam kitab Wahyu. Ya, walaupun sudah cukup lama, tapi ya banyak hal yang Tuhan kita ajarkan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, apa yang dikatakan firman Tuhan? Firman itu setia. Kita tahu ada tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Elohim. Dan firman itu sendiri adalah Elohim. Jadi kalau dikatakan firman itu setia, artinya Tuhan itu setia. Ya. Hanya setianya kepada siapa? Kepada orang yang setia kepadanya, dia setia. Tetapi kepada orang yang tidak setia kepadanya, ya jangan harapkan ya setia. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 7, ya. Ulangan pasal 7 kita baca ayat ke-9. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa Yahweh Elohimmu, dialah Elohim, Elohim yang setia, yang memegang perjanjian dan pemurah hati kepada mereka yang mengasihi Dia, dan yang memelihara perintahnya sampai kepada beribu-ribu generasi. Artinya Tuhan setia kepada orang yang setia kepadanya. Orang yang setia kepadanya berarti orang yang mentaati firman-Nya. Ya. Nah, di sini kita melihat karena jelas di sana dikatakan dia setia kepada mereka yang memegang perjanjian. Seluruh kebenaran firman. Karena itu kita terus berusaha dengan pertolongan Roh Kudus, dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, bahwa memang 10 perintah yang diberikan kepada Mose. Bapa Yahweh yang memberikan 10 perintah. Tetapi kemudian ketika Bapa Yahweh memerintahkan Mose naik ke gunung, 40 hari 40 malam dikali, artinya 40 dikali 24 jam. Saya percaya nggak ada jeda, ya. Nggak ada waktu istirahat buat Mose. Tetapi yang harus kita percaya juga, ketika Mose datang menghadap Tuhan, dia tidak merasa capek. Dia tidak merasa lapar. Dia tidak merasa haus. Bahkan saya percaya ketika dia mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Bapa Yahweh, rohnya semakin berkobar-kobar. Rohnya semakin menyala-nyala, semakin dia sungguh-sungguh rindu untuk mendapatkan rahasia-rahasia firman Tuhan langsung dari Bapa Yahweh. Dan akibat dia bergaul dengan Tuhan atau berbicara dengan Tuhan 40 hari dikali 24 jam. Berapa itu? 24 kali 4 berapa? 900 lebih, ya. Hampir 1000 jam.
Saya percaya nggak ada istirahat ya. Nggak ada istirahat karena memang dikatakan firman Tuhan, dia tidak makan, dia tidak minum. Ya. Artinya 24 jam secara intensif dia diajar oleh Tuhan. Ya. Dia diajar oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita kalau di intensif belajar, ya pasti bisa. Saya ingat dulu ya, waktu kayaknya SMA dulu lah. SMA ya saya dulu kan suka iseng-iseng ikut-ikut kursus gitu kan. Saya ikut kursus di Goethe Institute, ya, yang kursus intensif, ya, 1 minggu 4 hari, 1 hari 4 jam. Dalam 3 bulan saya fasih berbahasa Jerman, ya. Karena dulu memang ya cita-cita sih mau ke Jerman lah ya, mau sekolah, ya. Tetapi karena bahasa Jerman itu kan jarang dipakai kan, akhirnya ya otomatis ya hilang aja gitu, ya. Paling ya yang sedikit-sedikit lah, yang paling gampang-gampang diingat, ich liebe dich, ya ingat ya kayak gitu-gituan. Ya. Artinya apa? Mose 40 hari 40 malam 40 kali 24 jam dia ngelotok banget. Karena dia menerima firman yang murni langsung dari Bapa Yahweh tanpa dia sadari. Ya. Dia berubah mengeluarkan cahaya. Ya. Dia mengeluarkan cahaya. Sehingga ketika dia turun dari gunung, orang Israel, Harun dan teman-temannya sangat kaget, bahkan sangat ketakutan. Mukanya bercahaya. Ya. Nah, disinilah kita melihat betapa luar biasanya pertemuan dengan Bapa Yahweh pasti membuat perubahan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ya, karena itu kita belajar. Ya, saya melihat kalau kita belajar dari 5 kitab yang pertama itu, kalau kita baca. Ternyata banyak sekali rahasia-rahasia yang Tuhan singkapkan. Dan memang kita percayakan semua 66 kitab. Dasarnya itu 5 kitab yang pertama. Artinya 61 kitab yang lain itu intinya di dalam 5 kitab itu. Dan kita mengucap syukur bahwa salah satu bintang dari gereja-gereja, yaitu Paulus, yang berdasarkan firman Tuhan, dia adalah bagian daripada orang pilihan. Secara jasmani dia adalah keturunan, mempunyai DNA langsung dari Bapak Abraham, dari pihak si Sarah. Karena yang disebut Israel adalah keturunan Abraham yang berasal dari Sarah. Dan dia adalah keturunan dari Benyamin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita coba melihat, ya. Karena dikatakan firman itu setia, artinya segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu harus mempunyai kaitan dengan kehidupan saudara dan saya. Ya, kalau kita melihat satu persatu, kita coba, ya. Firman itu setia. 1, jika kita mati bersama dia, kita juga akan hidup bersama dengan dia. Ya, kita sudah belajar. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan membeberkan segala sesuatu. Bahwa setiap manusia yang lahir dari seorang wanita, dia dikandung dalam dosa. Dia dilahirkan dalam dosa. Dan dia hidup di dalam dosa. Dan tidak ada seorang pun manusia yang lahir dari seorang wanita, kalau dia tidak dilahirkan kembali, dia tidak mungkin bisa memperoleh kasih karunia untuk
mewarisi kerajaan yang sudah Tuhan siapkan. Ya, karena itu Tuhan Yesus memberi contoh. Yesus memberi contoh kepada kita semua. Ya, kalau mungkin saudara ngobrol-ngobrol sama orang, ya, memang kan kelihatannya sepele ya. Kalau ngobrol-ngobrol, tanya aja iseng-iseng nanya, ya, kenapa Yesus itu harus dibaptis? Ya, itu kan kelihatannya simpel ya. Loh, dia itu benih dari benih yang kudus karena dia dari benih Roh Kudus. Tetapi kenapa dia harus dibaptis? Yesus harus menjadi contoh teladan. Bagaimana seorang manusia berjalan dalam kehidupan ini ketika dia sudah dilahirkan dari seorang ibu. Maka berdasarkan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang kemudian dia nyatakan kepada siapa orang Farisi Nikodemus. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu Yesus sudah beri contoh sebelumnya. Bahwa seorang yang dilahirkan dari seorang wanita. Ingat, Yesus itu kan dari benih yang kudus. Tetapi si Maria itu manusia. Saya tangkap ya, kayaknya pernah saya jelaskan ini. Ya, tapi ya tidak apa-apa lah kita lebih mengerti. Ya, Maria itu manusia, dia berdosa. Ya, karena ada tertulis tidak ada seorang pun yang benar, artinya Maria pun berdosa. Ya, tetapi Tuhan mau kasih lihat bahwa semua manusia yang lahir dari seorang wanita, dengan iman dia harus merelakan dirinya dikuburkan manusia lamanya. Manusia yang dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa, hidup dalam dosa, harus dikuburkan kembali sebagaimana tertulis di dalam kitab Roma pasal ke-6 ayat ke-3 sampai ke-6. Kita lihat ya. Atau apakah kamu tidak mengetahui bahwa seberapa banyak yang telah dibaptis ke dalam Hamasya Yeshua, kita telah dibaptis ke dalam kematiannya. Ya, kita telah dibaptis dalam kematiannya. Dan tadi kan dikatakan kita mati bersama dia. Ya, ini hubungannya dengan ini. Sebab itu kita telah dikuburkan bersama dia melalui baptisan ke dalam kematian. Supaya apa? Sama seperti Hamasya telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian pula kita harus berjalan dalam pembaruan hidup. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan keserupaan kematiannya, demikian pula kita akan disatukan oleh kebangkitan. Dengan mengetahui hal ini bahwa manusia lama kita telah disalibkan, supaya tubuh dosa kita dilenyapkan, sehingga kita tidak lagi menghamba kepada dosa. Ya, inilah yang dikatakan kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke tempat yang terang. Dari kehidupan yang penuh dengan dosa, kemudian dilahirkan kembali, dibaptis, diselamkan ke dalam air, berbicara firman. Dengan iman manusia lama kita dikuburkan bersama firman, bersama Yeshua. Kemudian kita lahir baru, keluar dari firman, lahir dari firman. Keluar dari air, lahir dari firman. Sebagai ciptaan yang baru. Sehingga ketika kita menjadi ciptaan yang baru. Sebagaimana tertulis dalam kitab Matius pasal ketiga. Ada tertulis. Ada suara yang didengar. Setelah Yeshua keluar dari air. Inilah
anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Artinya ada satu pernyataan dalam dunia roh kepada penguasa-penguasa dunia, yaitu setan, bahwa telah lahir satu jiwa yang telah dimenangkan oleh karena percaya kepada Bapa Yahweh melalui baptisan. Sehingga dia atau orang yang sudah dibaptis ini sudah diakui anak, dan setan melihatnya. Terlebih setan mendengar dan melihat orang yang sudah diangkat anak, diadopsi sebagai anak, kata firman. Maka kita pun dicap oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Ya, kita dicap dengan Roh Kudus. Karena itu orang yang sungguh-sungguh bertobat, mau mematikan tubuh yang lama, bangkit lahir baru sebagai ciptaan yang baru. Kalau dia sungguh-sungguh, dia tidak akan pernah bisa tertipu oleh si jahat. Karena Yeshua memberikan contoh yang sangat jelas. Setelah dia dibaptis, Tuhan kasih lihat bahwa setelah ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Setan langsung mencobai dia. Artinya Tuhan kasih contoh. Itu pun berlaku kepada saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibaptis, setan akan terus menerus mendakwa kita. Setan akan terus menerus berusaha untuk menarik kita yang telah diadopsi sebagai anak oleh Tuhan melalui baptisan. Dia berusaha menarik kembali. Ya, ingat ya, dunia itu dikuasai oleh si jahat. Kalau kita dengan iman menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengikrarkan diri untuk menguburkan manusia lama kita. Kemudian kita lahir baru, lahir sebagai ciptaan baru, diadopsi sebagai anak. Setan akan terus-menerus mendakwa saudara dan saya. Dengan berbagai macam cara. Karena memang itu sudah diperingatkan Tuhan kepada setiap pribadi anak-anak Tuhan, bahwa si setan ini terus-menerus mendakwa kita siang dan malam. Sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal ke-12. Kita baca ayatnya yang ke-10. Ya. Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, aku mendengar suatu suara yang nyaring berkata di sorga, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba. Perhatikan. Karena si pendakwa saudara-saudara kita menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh. Artinya setan itu terus menerus ya mendakwa kita siang dan malam. Walaupun dalam ayat ini dia sudah dipukul roboh, tetapi dikatakan di sana dia telah dipukul roboh, sudah dikalahkan. Tapi setan ya masih belum diikat setan itu, nanti akhir-akhirnya. Ketika masa pemerintahan 1000 tahun, setan akan diikat 1000 tahun. Berdasarkan firman Tuhan. Karena itu ketika setan diikat, seluruh manusia kelihatannya baik semua. Baik semua. Tapi kita juga nanti memerintah di sana. Ya. Dan disitulah kita melihat, kita coba mengerti. Ya. Ini semua janji-janji Tuhan yang sudah dibeberkan oleh Tuhan melalui rasul yang dikasih, yaitu Rasul Yohanes. Nah, kita coba melihat. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita sudah mati bersama dia melalui baptisan, janjinya ya kita akan hidup bersama dia. Ini janji loh. Kan dikatakan
firman itu setia. Dia berkata kalau kita sudah mati bersama dengan dia melalui baptisan berdasar kitab Roma tadi, kita pun akan bangkit bersama dengan dia sesuai firman. Kita akan hidup bersama dia. Karena itu jangan kita meremehkan apa yang sudah Tuhan perintahkan dan sudah kita lakukan. Kemudian kita menganggap remeh, hati-hati. Ya, engkau dan saya sebagai ciptaan yang baru, setan berusaha terus-menerus mendakwa kita, berusaha menjatuhkan kita, menuduh kita siang dan malam, supaya iman kita jadi lemah. Kan berkali-kali diingatkan, ada tertulis. Setan itu mengaum bagaikan singa yang lapar. Ya, dia keliling, mengaum. Tapi ingat ya, makanya saya katakan kepada saudara berkali-kali, perhatikan firman Tuhan baik-baik. Kalau firman Tuhan mengatakan dia mengaum bagaikan singa yang lapar, tetapi tidak ditulis bahwa setan itu menerkam, nggak ada ayatnya. Saya tanggap. Tetapi Tuhan mengingatkan jangan beri celah. Bisa tanggap? Celah itu dapat atau terus-menerus setan usahakan dengan menuduh kita terus-menerus. Dia berbisik terus di telinga, di hati, dia terus-menerus membisik. Supaya iman kita lemah. Sehingga ketika kita lemah, kita buka celah, baru dia hajar. Tetapi kalau kita dengan iman kata setan, aku ini milik Bapa Yahweh. Engkau tidak punya hak menuduh aku lagi. Aku sudah diadopsi, aku sudah diangkat anak. Engkau pergi, usir kata firman Tuhan. Usir si setan itu. Jangan biarkan dia terus-menerus menuduh anak-anak Tuhan. Dan itu memang terus-menerus terjadi karena anak-anak Tuhan tidak mau bertindak sesuai dengan firman. Ya, kita harus bertindak, bukan hanya diam-diam aja. Ya, lihat sama kita seperti contoh kemarin itu kan waktu pemberitaan tentang diingatkan kembali tentang si Daud. Ya. Daud datang dengan segala yang dia bawa, dia bertindak, dia pakai umban itu. Bukan hanya diam-diam aja. Tetapi ketika dia bertindak, Tuhan yang bekerja. Tuhan yang mengarahkan batu yang sebiji itu tepat di testanya si Goliat itu. Oh, Goliat itu tertutup rapat semua. Tetapi kalau Tuhan yang ngincar umban ini, batu itu, Tuhan yang ngatur tepat di kepala, satu kali tembakan out. Loh, kita praktekkan itu. Ya, dengan iman, walaupun mungkin ya ada sedikit-sedikit keraguan, tapi katakan kepada setan, aku ini anak Bapa Yahweh. Engkau tidak punya hak sedikit pun atas aku. Ya, sehingga dengan demikian ya kita melihat di sini betapa luar biasanya janji-janji Tuhan. Dia setia kepada firman-Nya, apa yang tertulis dan kita imani, kita praktekkan, itu pasti terjadi. Tetapi kadang-kadang dia ya coba melemahkan kita. Ya. Berdoa, tapi kok nggak dikabul-kabulkan. Ya. Terus, aku udah berdoa, udah berbusa mulutku berdoa. Kau nyangkali dirimu sendiri. Ingat, Elia itu diangkat Tuhan loh. Tetapi ketika dia berdoa minta hujan setelah 3,5 tahun gak hujan. Bukan sekali doa langsung dijawab. Enggak. 7 kali dia berdoa baru ada jawaban. Ya, baru ada jawaban. Di situ Tuhan mau kasih lihat kepada kita. Sebagai orang pilihan Tuhan. Ada tertulis. Berdoalah tanpa henti. Ya. Berdoalah terus menerus tanpa henti. Praying without ceasing. Berdoa terus.
Artinya hubungan kita dengan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Mungkin kita minta sesuatu karena pergumulan kita. Tetapi dalam hal itu pun Tuhan pun sedang menguji saudara dan saya. Mungkin apa yang kita doakan tidak langsung dijawab. Ya, karena Tuhan juga menguji kesetiaan kita. Karena banyak orang ya datang sama Tuhan kalau ada problem. Baru datang. Tapi kalau nggak ada problem, lupa sama Tuhan. Ingatnya dunia aja. Ya. Terus anggap enteng. Kan Tuhan tahu aku sibuk. Mantap sekali. Mantap sekali ya. Hati-hati, Dia itu Tuhan yang maha kuasa. Yang tahu apa isi hati kita. Ya. Karena itu Tuhan bilang jaga hatimu. Baik-baik. Jangan biarkan benih-benih kebohongan, benih-benih untuk menyangkali firman tertanam dalam hatimu. Dan kita harus melihat di sini Tuhan itu memang baik. Tetapi jangan salah gunakan kebaikan Tuhan karena ada tertulis. Ya, Tuhan memang kasih, tetapi Tuhan juga keras. Ya. Kalau kita hidup senantiasa melakukan kehendak. Ya. Dan kita imani Tuhan pasti akan melakukan apa yang kita mohon kepadanya. Kalau toh tidak, ya, pasti ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik bagi saudara dan saya. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Apabila saudara dan saya benar-benar mati bersama dengan Dia terhadap dunia ini dengan segala keinginannya, maka janjinya kita akan hidup bersama dengan Dia. Itu janji loh. Itu janji. Karena itu kita belajar untuk sungguh-sungguh mematikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena semua itu bukan dari Tuhan, tetapi dari dunia. Karena itu kita harus belajar. Ya, belajar ya. Saudara belajar, saya belajar. Memang sulit karenanya kita memang masih hidup di dunia ini. Sulit, tetapi kita belajar dan minta tolong senantiasa kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu dianugerahkan bagi saudara dan saya untuk menolong saudara dan saya memampukan kita melakukan semua apa yang Dia perintahkan. Karena tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Tidak mungkin bisa kita lakukan. Ya, nah kita harus sangat berhati-hati. Ya, nah banyak orang kan sekarang ya lupa ada Roh Kudus. Ya, ketika dulu baru-baru, waduh, orang pakai talit-talit itu kan harus pakai. Memang pakai nggak apa-apa. Kalau mau pakai nggak apa-apa. Tetapi kalau habis itu ngomong, ya ada orang lah yang ngomong. Bapak harus tahu, ada tertulis dalam kitab bilangan. Waduh, ini berarti orang ini yang nggak ngerti. Betul, kita sudah belajar kan? Kita sudah belajar. Orang Yahudi sampai sekarang memang masih pakai itu. Karena dia atau orang Yahudi. Ya, dia nggak percaya Yeshua. Kalau nggak percaya Yeshua, tidak mungkin diberi Roh Kudus. Saya tangkap. Ya. Sedangkan Roh Kudus tugasnya salah satunya mengingatkan kita akan semua firman. Dan talit itu gunanya memang cuma satu, mengingatkan kita akan firman. Cuma satu itu. Tali itu bukan mengajar kita, tidak. Hanya mengingatkan kita akan firman. Tetapi Roh Kudus, sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 26 dan seterusnya.
yang diberikan oleh Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach kepada saudara dan saya sesuai dengan apa yang tertulis. Kita lihat dalam kitab Yohanes pasal ke-14 ayat ke-26. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu, akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepada. Kalau talit itu hanya mengingatkan, tapi tidak bisa ngajar. Itu benda mati. Tetap itu benda mati. Ya, tetapi Roh Kudus itu adalah Roh Bapa Yahweh sendiri untuk menggantikan apa yang dipakai oleh bangsa Israel. Karena Joshua orang yang pakai itu mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Kita perlu Roh Kudus. Karena itu ketika kita sudah lahir baru, Tuhan memateraikan saudara dan saya dengan Roh Kudus. Supaya kita bukan saja mengingat firman, tetapi firman itu juga diajarkan oleh Roh Kudus supaya kita mengerti firman dengan benar. Sehingga kita tidak terkecoh dengan begitu banyak munculnya hamasia-hamasia palsu dengan pengetahuan-pengetahuan palsu yang menyesatkan. Sehingga banyak iman orang percaya nyeleweng. Nah itu tertulis. Bukan asal cuap, kita sudah belajar dalam kitab 1 Timotius pasal ke-6. Pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Ya. Lalu kita harus melihat apa yang Tuhan maksud. Ya. Tuhan tahu orang-orang ini memang sih pakai berbagai macam atribut. Tapi nggak ngerti. Ya. Nah, hal-hal seperti itu ya Tuhan kan buka buat kita. Orang lain, oh ini perempuan ini nggak ada yang pakai apa namanya kerudung. Baca firman Tuhan yang benar. Paulus ahli Torah. Ada tertulis bagi perempuan. Kerudung bagi perempuan adalah rambutnya. Dan kita harus mengakui. Ya, kalau saudara lihat perempuan sampai nenek-nenek. Sampai nenek-nenek. Kalau dia nggak sakit, rambutnya tetap ada. Tetapi laki-laki, ya sudah mulai umur 30-40 ke atas ya. Ya akhirnya kayak begini, sudah mulai hilang rambutnya. Ya. Tetapi di situ kita melihat bahwa apa yang ditulis itu harus kita imani dengan sungguh, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Karena itu dikatakan dalam kitab Efesus. 5 jawatan yang diberikan kepada gereja. Untuk mengajar umat Tuhan memiliki pengenalan yang penuh dan benar akan firman. Sehingga tidak mudah tersesat dengan hamasia-hamasia palsu. Yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, kita mau ucap syukur, kita belajar. Ya. Dan kita mau belajar dan mau diajar dan mau coba mempraktekkan. Walaupun kita juga memang banyak kelemahan-kelemahan. Tetapi kita belajar sehingga kelemahan-kelemahan itu cepat atau lambat dikikis oleh firman Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Jika kita tabah menanggung bersama Dia, kita juga akan memerintah bersama Dia. Ya. Firman Tuhan kata kita memang akan memerintah bersama dengan Dia. Berdasarkan kitab Wahyu pasal ke-20. Saudara dan saya akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ya. 1000 tahun. Sekarang hidup. Sekarang umurnya berapa? Paling tua Pak Simon mau 89 ya Pak. Ya. Nanti 1000 tahun. 1000 tahun tidak terasa. Nanti setelah 1000 tahun kita akan bersama Dia. Di langit yang baru, bumi yang baru sampai selamanya. Artinya pada saat itu saya tafsirkan tidak ada lagi waktu. Saya tanggap, nggak ada lagi waktu. Ya selamanya.
kita bersama dengan dia. Sama seperti Adam dan Hawa. Ketika dahulu mereka diciptakan Tuhan, ditaruh di Taman Eden, ya bersukacita. Tetapi sayangnya, saking sukacitanya, lupa melakukan firman. Karena ada perintah. Di situ kita melihat kaitan-kaitan yang luar biasa. Tuhan sudah menyiapkan bagi saudara dan saya Eden yang lain, langit yang baru, bumi yang baru. Kalau kita setia. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita melihat di sini sangat luar biasa janji Tuhan. Lah untuk kita bisa memerintah dengan dia, artinya kita harus contoh Yeshua. Tadi kan kita contoh, baptisnya kayak gini, itu kan contoh. Ya, lahir baru, contoh. Sekarang memerintah bersama dengan kita lihat contohnya Yeshua. Bagaimana supaya itu terjadi dalam hidup kita dan itu tertulis. Kita lihat di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 12. Kita baca ayat kedua. Ini semua janji Tuhan ya. Ini semua janji Tuhan kalau saudara perhatikan baik-baik apa yang tadi kita baca. Ya, itu dikasih contoh. Kalau kita mati bersama Yeshua, maka kita akan hidup bersama dia. Sekarang kalau kita mau menanggung bersama dia, kita akan memerintah bersama dengan dia. Nah ini ayatnya. Sambil memandang kepada Yeshua, penguasa dan penyempurna iman. Yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang disediakan baginya. Perhatikan, dia tabah memikul salib. Maka apa? Dia telah duduk di sebelah kanan takhta Elohim. Kalau kita mau memerintah bersama dengan dia, ini syaratnya. Yesus berkata, pikul salibmu dan ikut aku. Ya. Berbicara salib, berbicara beban yang harus kita pikul, khususnya dalam melawan kedagingan-kedagingan yang berusaha memerosotkan bahkan menjatuhkan iman kita. Ya namanya barang dipikul ya berat. Ya, berat. Tetapi ingat Yeshua berkata, mari datang kepadaku hai engkau yang letih lesu dan apa? Berbeban berat. Ya. Tapi kan banyak orang gak mau datang. Betul gak? Itu kan Tuhan ngomong begitu cuman kayaknya diabaikan aja. Padahal itu janji Tuhan. Kita lihat dalam Matius pasal ke-11 ayat ke-28 mulai. Datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Pikulah kukku atasmu, belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Ya. Tapi kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Banyak orang punya masalah, biasanya coba menyelesaikan lebih dulu. Nanti kalau sudah mentok nggak ada jalan baru tanya Tuhan. Nah itu satu prinsip yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dia berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Tetapi banyak yang terjadi dalam hidup mereka yang menamakan diri orang percaya. Kita harus berusaha. Waduh. Ya. Kita sudah belajar kan ada firman Tuhan. Kita harus percaya diri. Itu kan kata-kata manusia. Tetapi kita belajar oleh firman Tuhan. Ya. Jangan percayakan dirimu kepada dirimu. Karena dirimu bukan lagi milikmu.
tetapi milik Tuhan. Karena itu kita harus segala sesuatu kita belajar untuk mempraktekkan sesuai dengan firman. Memang kalau di banyak kesempatan manusia berkata harus percaya diri. Wah, mantap lah. Percaya diri. Tetapi firman Tuhan katakan bagaimana? 2 Korintus pasal ke-1. Kita melihat ayat ke-9. Namun kami di dalam diri kami sendiri, kami sudah menerima vonis kematian. Perhatikan supaya apa? Kami jangan menaruh keyakinan atas diri kami sendiri, tetapi kepada Elohim yang membangkitkan orang-orang mati. Sudah divonis, oh ini pasti salah. Oh pasti nggak benar, oh pasti kalah. Ya, karena percaya diri. Ingat satu hal yang sering kali kita lupa. Ketika kita sudah dibaptis, sudah diadopsi sebagai anak. Maka saudara dan saya bukan lagi milik kita. Tetapi milik Tuhan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup kita. Kontak sama yang punya. Jangan make barang yang bukan milikmu. Kita nggak punya apa-apa. Semua ini milik Tuhan. Termasuk mengerjakan sesuatu jangan ikut-ikut dunia. Harus percaya diri. Percayakan kepada Tuhan. Kemudian lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ada tertulis. Kalau kita lakukan itu ada tertulis. Semua berhasil dan menghasilkan. Kita coba untuk merubah. Ya. Jalan pikiran manusia lama kita. Agar supaya bisa klop dengan jalan pikiran Tuhan. Dan itu hanya bisa dapat terjadi apabila firman itu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kita. Karena firman itu, kata firman Tuhan ada tertulis Yakobus 1:21. Firman itu yang menyelamatkan jiwa. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan dan kehendak. Ya. Kalau firman itu ada dalam hati, maka jiwa kita otomatis dirubah. Sehingga yang mengerjakan itu bukan lagi kita. Tetapi karena kita masih belum sempurna segala sesuatu, lapor sama yang punya. Kasih tahu sama yang punya, Tuhan, aku mau ngerjain ini. Ya. Aku mau ngerjain ini. Aku mau ke sini. Ya. Nah, inilah cara pikir yang ya saya juga belajar. Kita belajar. Dalam segala sesuatu yang mau kita lakukan, ya berbicara dalam hati aja kan bisa. Roh Kudus saya mau bikin ini. Tolong. Ya. Kalau Tuhan berkenan, kita bisa lakukan. Kalau Tuhan gak berkenan, dia pasti punya cara untuk membelokkan kita. Kita belajar peka. Karena Roh Kudus bisa mencegah kita dari melakukan segala sesuatu yang tidak dikehendaki. Bukan kata saya, tetapi itu ada tertulis. Ya. Ada tertulis dan dari yang tertulis itu kita belajar supaya kita benar-benar mengerti kehendak Tuhan. Jangan sampai kita salah dalam menjalani hidup ini. Ya. Ketika Paulus di dalam dalam perjalanan untuk memberitakan Injil, ya, dia kan kepengen memberitakan Injil ke daerah Asia. Ya, kita lihat aja. Rasul pasal ke-16. Ayat ke-6, 7. Selagi melintasi Frigia dan negeri Galatia. Perhatikan, karena dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman di Asia.
Maka ketika tiba di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia. Tetapi roh tidak mengizinkan mereka. Artinya, ya, ini kan memberitakan Injil kan ini. Kan kelihatannya bagus kan. Menurut pikiran kita bagus. Tetapi firman Tuhan berkata dia setia kepada apa yang dia katakan. Ada tertulis segala sesuatu ada waktunya. Bagi Tuhan kalau Paulus datang ke Asia dahulu. Dan menurut apa yang Tuhan sudah atur. Jangan ke Asia dulu. Tuhan yang mencegah Paulus melalui Roh Kudusnya. Tidak. Engkau tidak di cara Tuhan. Artinya kita contoh ini. Kita mungkin punya satu tujuan. Kita punya keinginan melakukan segala macam. Ngomong sama yang punya. Aku yang hidup, kata Paulus. Bukan lagi aku. Tetapi dia. Yahweh di dalam Adonai Yeshua. Karena itu kita belajar. Roh Kudus tolong. Aku mau bikin gini. Kalau Roh Kudus tidak izinkan. Dia bisa lakukan seperti ini. Bisa tahu nggak maksudnya? Kita belajar ya, sama-sama belajar. Belajar mengenal Tuhan dengan benar. Karena itu diberikan kepada saudara dan saya Roh Kudusnya. Dan kalau kita memiliki pengenalan yang penuh dan benar akan Tuhan. Maka Roh Kudus itu yang akan membimbing kita. Sehingga kita benar-benar berjalan di dalam jalan Tuhan yang lurus. Tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Karena setiap pribadi kita sudah belajar. Sebelum engkau dan saya dibentuk. Tuhan sudah tulis semua. Dia itu sutradara agung. Apa yang akan kita lakukan itu sudah ditulis. Artinya kalau itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Karena engkau dan saya adalah anaknya. Maka Roh Kudus yang diberikannya kepada kita. Yang bertahta di dalam hati kita. Dia yang akan membimbing kita. Jangan jalan ini. Jalan ini. Sesuai dengan ini. Kita belajar. Kan banyak orang, saya mau memberitakan Injil. Kalau bukan kehendak Tuhan. Kan banyak orang, saya mau ke sini. Beritain Injil. Seolah-olah itu kehendak Tuhan. Belum tentu. Itu keinginan dagingmu. Kita harus tanya Tuhan. Kalau perlu berpuasa, tanya Tuhan. Mau satu ke daerah begini-begini. Tanya Tuhan, benar gak? Ya. Jangan kita bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak kita sendiri. Dan akhirnya bisa gagal. Dulu ada orang yang ngajak, ayo kita pelayanan Pak. Ke satu daerah, saya nggak perlu sebutlah nama daerah. Di sana sekitar sebulan. Wow. Saya bilang yang mana bisa saya tinggal jemaat sebulan. Ya. Pergilah dia dengan rombongan. Sebulan di sana. Satu daerah. Wow, tapi aksinya luar biasa. Ini kesaksian benar ya. Wah, ya seorang ibu. Datang ke ibu yang jemaat yang lain. Bu, boleh pinjam tasnya nggak Bu? Tasnya branded lagi kan. Tasnya bagus ini, saya mau penginjilan Bu. Waduh, pinjam tasnya. Lah, ini mau pameran tas atau mau nginjil? Ya, lo itu kenyataan. Lo ibu yang punya tasnya harganya mahal yang branded yang nggak mau ngasih lah. Ya akhirnya dia pergilah dengan rombongan. Ya mungkin gayanya di sana hebat kan orang ingat ya pengalaman. Kalau pelayanan ke daerah, saya dari Jakarta, dianggapnya orang Jakarta itu kaya raya. Jadi kalau kau datang penginjilan ke daerah-daerah, kalau kau nggak bawa duit, ya percuma. Mereka bukan hanya butuh firman, tapi dia juga butuh duit. Berdasarkan cerita setelah kembali, aduh Pak, dimintain duit terus lah. Kalau kau pakai tas branded lebih lagi.
Aksinya mau pakai tas branded. Sekarang di sana dimintain duit, mengeluh. Dan di situ kita harus cek. Mungkin ini bukan kehendak Tuhan. Penginjilan atau pemberitaan firman belum tentu itu sesuai kehendak Tuhan. Nah kita harus peka, memang maksudnya baik. Baik menurut kita, kok saya mau memberitakan Injil. Kalau bukan kehendak Tuhan percuma. Percuma, ini kan contohnya. Paulus gak mau memberitakan Injil, ya bagus. Apalagi dia sebagai rasul. Tapi dicegah sama Roh Kudus. Kenapa? Karena belum waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ya. Nah, kita kan harus melihat dengan kacamata yang luas. Karena segala sesuatu itu belum tentu waktu Tuhan. Loh, contoh yang gampang. Ketika Yesua sudah diangkat, sudah naik ke surga. Ya. Para rasul ya mulai kan berdiri sendiri kan. Pergilah Petrus dengan teman-temannya masuk ke bait suci. Ada orang apa? Lumpuh 40 tahun. Masih ingat enggak? Lumpuh 40 tahun. Dia ada di situ. Orang itu disembuhkan oleh kemurahan Tuhan melalui Petrus. Yang jadi pertanyaan, karena firman Tuhan katakan, dia 40 tahun di situ. Berarti waktu Yesua masuk ke bait suci, orang itu ada enggak? Pasti ada. Kenapa Yesua tidak tergerak? Belum waktunya. Dari situ kita belajar segala sesuatu ada waktunya. Tuhan mau kasih lihat, bagi Tuhan dia pegang gini pasti sembuh. 40 tahun. Waktunya nanti, waktu Petrus. Belum setiap hari kan Yesua masuk bait suci. Firman Tuhan menyaksikan orang ini 40 tahun di bait suci. Tapi tidak dijamah oleh Yesua. Yesua tidak tergerak. Karena apa? Belum waktunya. Kita belajar terus-menerus mengerti kehendak Tuhan. Jangan sampai kehendak kita yang jadi. Memberitakan Injil itu bagus. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Artinya kalau ada orang, kita tergerak ini kan untuk melayani keluarga umpamanya. Tanya Roh Kudus dulu. Boleh enggak Tuhan? Ngomong di dalam hati. Dia bertata dalam hati. Ya, pas ada kesempatan kan kita tanya, boleh enggak Roh Kudus? Ya, kalau boleh kasih tanda kayak gini. Tuhan ya nanti kalau dia ke sana berarti boleh. Bisa tangkap maksud saya? Artinya kita minta campur tangan Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan itu bukan karena keinginan kita. Tapi keinginan Dia. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita berusaha akan pekolakuk. Artinya itu pelayanan pun termasuk beban kita. Tetapi segala sesuatu memang rindu melayani. Tapi kehendak Tuhan apa bukan. Jangan main asal hantam kromo aja. Karena contohnya kan banyak. Contohlah Yesua. Ikuti teladan Yesua. Kita lihat Paulus pun bagus dia mau menginjil tapi dicegah Roh Kudus karena bukan atau belum waktu. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Oh saya nggak pernah menyangkal. Diberitahukan tentang nama yang kudus. Oh itu nama berhala. Mantap. Dibodohi sama setan. Ya. Dan kita mengucap syukur. Saya mengucap syukur ya dengan Tuhan senantiasa melalui firman Dia singkapkan kepada kita semua. Ya, termasuk nama Sang Juru Selamat kita kan. Kan ya memang banyak orang banyak versi ya. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Firman Tuhanlah yang mengajar kita. Bagaimana bisa sekarang orang pilihan Tuhan justru menyangkali nama yang benar.
Ya, kita sudah dibuka kan, karena memang di salib itu tertulis nama dengan 3 bahasa. Mau 10 bahasa sekalipun nggak jadi masalah. Hanya jangan rubah namanya. Karena nama itu tidak bisa diterjemahkan. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Nah itu kita harus mengerti. Tetapi karena kurang hikmat dan kurang kenal firman dengan benar. Apa yang ditulis. Kan jelas bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Yang paling banyak pakai bahasa Latin. Loh kenapa nggak pakai bahasa Ibrani? Karena keselamatan itu datang dari sono. Dari bangsa Yahudi. Tetapi seolah-olah apa yang dikatakan Yeshua. Mereka punya mata tapi nggak lihat. Mereka punya telinga tapi nggak dengar. Dan itu memang sesuatu yang digenapkan oleh Tuhan. Ya, dan Paulus mengingatkan kembali sesuai dengan apa yang sudah kita baca dalam 2 Korintus pasal 11. Mulai memanggil nama Yeshua yang lain, saya percaya itu yang dia maksud. Bukan nama yang dari sorga, tetapi yang lain. Dalam 2 Korintus pasal ke-11. Kita lihat lagi ya. Sehingga kita benar-benar mengerti bagaimana sih. Ya, kita tidak akan mungkin mengerti firman Tuhan kalau tidak diajar oleh Roh Kudus. Dan kita coba memahaminya dengan benar. Supaya jangan sampai kita salah dalam menafsirkan. 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain. Saya percaya yang dimaksud oleh si Paulus ya yang Inbi sama Inri itu. Bukan Yeshua. Tapi Yesus sama Yesus. Nama yang lain. Dan nama itu tidak bisa diterjemahkan. Karena itu dia tulis ini. Nama yang lain yang tidak dari sorga. Yang diberitakan oleh para malaikat kepada suami istri. Maria maupun kepada suaminya Yusuf. Nah, kita melihat betapa komplitnya Tuhan lengkapi. Sehingga paling sedikit kalau saudara nanti bisa aja suatu waktu terlibat dalam pembicaraan. Bisa dijelaskan. Ada Yeshua yang lain. Saya percaya ini dia tulis. Karena tulisan 3 nama. Di kayu salib Yeshua. Sehingga sampai saat ini. Yang lebih dikenal adalah Inri. Ya. Inri yang lebih dikenal. Dan saya percaya. Itu yang setan mau. Karena di dalam nama itu. Yang tenar itu. Tidak ada nama Yahweh. Yohanes pasal 5 ayat 43. Di dalam namaku ada nama Bapa. Kalau Yeshua berbicara kepada orang Israel. Bapa, orang Yesaya tahu siapa nama Bapa. Kalau kita kan Bapa kami di sorga. Tanya sama orang Kristen siapa bapaknya. Jawabannya macam-macam. Tetapi kalau kau tanya orang Yahudi, orang Israel, siapa bapakmu? Ada tertulis Keluaran pasal keempat ayat 22. Yesrael adalah anak sulungku kata Bapa Yahweh. Jadi mereka tahu bahwa bapaknya bernama Yahweh. Yeshua tidak bilang Bapa Yahweh di sorga. Tidak. Karena dia berbicara kepada orang Israel. Orang Israel tahu siapa bapak. Ketika Yeshua berbicara dengan orang Yahudi. Aku datang dalam nama Bapakku. Orang Yahudi tahu siapa nama bapak. Dan nama itu tidak lagi ada. Di nama Inri dan di nama Inbi itu. Nggak ada lagi nama itu. Setan senang. Karena nama Yahweh hilang. Dan nama Yahweh itu nama yang sangat ditakuti oleh setan. Tetapi kita mau jawab syukur. Ya.
Oleh kemurahan Tuhan kita mengetahui kebenaran. Kita belajar untuk tidak menyangkalinya. Walaupun banyak keluarga besar kita kalau dibilang, sama aja. Enggak sama. Tidak sama. Tidak sama. Tetapi ya itu pilihanmu. Silakan. Jangan dipaksa ya. Itu pilihanmu ya silakan. Tetapi kalau minta dijelaskan, paling sedikit saya sudah jelaskan dan saya harapkan saudara bisa jelaskan. Karena kalau tidak memanggil nama yang benar berarti engkau menyangkal. Ada tertulis dalam Matius pasal ke-10 ayat ke-32 dan 33. Kita lihat ya. Matius 10 ayat 32 dan 33. Semua orang yang mengaku aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di sorga. Siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang di sorga. Karena itu kita harus mengenal siapa Bapak kita. Ya, kalau kita nggak mengenal Bapak kita pasti binasa. Karena hanya ada dua Bapak. Bapak Yahweh sama Bapak setan itu. Ya. Hanya ada dua pilihan, pilih hidup atau pilih mati. Ya. Karena itu kita belajar, kita boleh mengerti. Dan kalau memang Tuhan berkehendak kita menyatakannya. Saya sudah mengajarkan kepada saudara harus ingat, harus hati-hati dalam ngomong. Minta hikmat dari Roh Kudus supaya kita berbicara tepat sebagaimana tertulis. Jangan tambah, jangan kurang. Engkau tambah dan engkau kurang, ada tertulis. Jangan tambahi firman dan jangan kurangi. Karena firman ditambah dan dikurangi, Hawa jatuh ketika lawan setan. Saya sudah ajarkan kepada saudara di mana dia tambah, di mana dia kurang. Cek lagi. Itu sejak awal di sana. Hawa tambah dan Hawa kurang. Karena itu dia jatuh, kalah. Karena itu kita belajar jangan tambah dan jangan kurangi firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, inilah banyak katakan seperti yang beberapa kali saya katakan. Banyak orang Kristen, walaupun saya nggak setia, Tuhan setia, hebat. Tapi salah ngerti. Pelayan-pelayan Tuhan banyak ngomong gitu. Walaupun kita tidak setia, Tuhan setia. Aduh, ini pengetahuan palsu yang membuat orang tersesat. Ya. Tuhan itu setia sama firman-Nya, kan tadi dikatakan firman itu setia. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Ya, kita harus mengerti bahwa yang dimaksud di sini, kalau saya tidak setia kepada firman-Nya, Tuhan itu tetap setia kepada firman-Nya. Artinya kalau kita menyangkal firman, maka kita pun akan dipotongnya. Jangan sampai kita salah. Ya, Tuhan tidak percaya kepada manusia. Karena manusia itu bisa bohong. Contohnya orang yang dianggap bapak kebenaran. Abraham. Ya, masih bisa bikin dosa. Kita belajar itu berkali-kali kan. Mengingatkan kita bahwa manusia dalam pandangan Tuhan tidak bisa dipercaya. Karena itu kita belajar untuk melatih diri kita supaya setia terhadap firman-Nya sehingga kita dipandang layak untuk menjadi anak-Nya yang benar-benar memancarkan kasih dan kemuliaan. Ya. Karena itu saat ini kita sedang berjuang dan berjuang terus. Karena Tuhan tahu kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri dalam kebenaran tanpa Roh Kudus. Tapi sayangnya banyak orang justru meninggalkan Roh Kudus karena pakai atribut-atribut itu. Lebih percaya apa yang dipakai. Baju, bukan baju malah, kain. Itu aja udah
salah. Ya. Kalau saudara ketemu orang-orang yang pakai talit-talit itu, memang saya pernah ngomong, ada yang datang kan. Ini kan tertulis Pak dalam kitab bilangan, baca yang benar. Di mana naruhnya itu jumbai? Di baju, itu yang kau pakai baju atau kain? Bisa tahu nggak maksud saya? Kita harus mengerti firman itu dengan benar. Kalau kau pakai kain, kau mandi, buka. Kau tidur, buka. Kau jalan, mungkin kau buka. Hanya ketika masuk ibadah, wah, ada yang ngaku, oh saya kalau pakai ini, rasanya aura saya naik. Kau curi kemuliaan Tuhan. Bukan pakaian bau. Ya, bukan Tuhan yang kau permuliakan, kau kasih lihat dirimu. Hati-hati, tapi itu kan terjadi. Dari semua yang terjadi itu, yang Tuhan percayakan kita lihat, kita dengar. Kita belajar. Ya, kita doakan mereka agar mereka mengerti bahwa itu sudah diganti oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Roh Kudus, kemanapun kau pergi, kau mandi ada Roh Kudus, kau tidur ada Roh Kudus. Kemanapun kau pergi, Roh Kudus tetap dalam hatimu. Tidak akan meninggalkan engkau selama kau setia kepadanya. Bahkan Roh Kudus itu bukan saja mengingatkan kita akan firman, tetapi mengajarkan kita akan firman. Sehingga kita mengenal dia dengan benar. Tidak akan pernah bisa tertipu dengan begitu banyak pengetahuan-pengetahuan palsu yang diwartakan oleh mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Karena itu Yesus kita belajar kemarin, hati-hati. Ragi orang Farisi dan Saduki. Bukan sembarang ragi orang Farisi, Saduki. Artinya orang yang mengetahui dalam tanda kutip firman hafal luar kepala. Bukan orang biasa. Artinya Tuhan sudah kasih lampu warning. Ya, karena sekarang kan banyak orang-orang Farisi, wah luar biasa. Hati benar enggak itu? Boleh dengar tapi perhatikan. Hati-hati, kita lihat satu ayat terakhir di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1. Oleh sebab itu kita seharusnya lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang telah didengar. Supaya kita tidak akan terhanyut. Kita lihat dalam terjemahan LI agak lebih jelas lah. Walaupun maksudnya kayak sama. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan yang telah kita dengar. Supaya apa? Jangan hanyut terbawa arus. Nah itu Tuhan ingatkan saudara dan saya. Hati-hati. Dengar boleh dengar. Tetapi senantiasa konteks Roh Kudus. Tuhan ini benar nggak yang diajarkan? Ya. Dengar. Kalau benar sesuai firman ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyeleweng, hati-hati. Jangan sampai hanyut terbawa arus. Karena Yesus sudah mengingatkan kita. Hamasia-hamasia palsu bermunculan pada akhir zaman. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa hanyut terbawa arus. Karena itu saudaraku, apa yang tadi kita baca sebagai suatu peringatan. Apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan mau kita ikuti. Ya, karena itu kenapa? Contohi apa yang dia lakukan. Sehingga dengan demikian kita pun sekarang sesuai dengan kitab Ibrani tadi, pasal 12. Dia bertahta di sorga. Kita akan ke sana. Dan itu akan terjadi apabila kita mengikuti apa yang dia lakukan. Tetap setia dan terus maju. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.